Selamat datang di Bincang Vlogs. Bersama saya jumpa kembali dengan Gina Wardani. Hari ini kita akan membahas tentang penguatan implementasi Perpres 7 tahun 2021 melindungi masyarakat dari ancaman radikalisme dan ekstremisme agama. Dan sudah hadir di sebelah saya seorang tamu spesial, namun agar lebih leluasa untuk berbicara, silakan Bapak mungkin bisa dibuka maskernya sama-sama. Oke. Baik, di samping saya sudah ada Bapak Dr. Kusnanto Anggoro selaku pakar keamanan dan politik nasional. Betul Bapak? Betul, ya. Bisa jalan. Baik, mungkin bisa disapa pemirsa terlebih dahulu Bapak. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Kusnanto Anggoro, seperti tadi sudah dikenalkan oleh rekan Gina Wardani ya. Kita bisa berbincang-bincang beberapa hal, terutama yang terkait dengan apa tadi? Radikalisme dan sebagainya, Perpres 7 tahun 2021 dan fokus ke soal radikalisme ya, dan ekstremisme agama. Sudah banyak sekali pertanyaan dari masyarakat yang masuk, dan juga mungkin sekarang sudah saatnya untuk bagi masyarakat bisa mendengar secara langsung jawaban dari pakar kita ini. Baik Bapak, kita mulai saja ya. Silakan, yuk. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana pengimplementasian Perpres 7 tahun 2021 sejauh ini sejak diteken pada tanggal 7 Januari lalu? Ya, ini kan masih merupakan Perpres baru ya, baru tanggal 7 Januari tahun 2021, meskipun itu sebenarnya sudah disusun sejak bulan November tahun sebelumnya, jadi hampir selama 1 tahun. Yang kedua adalah karena baru diteken bulan Januari, mestinya masih ada sejumlah soal, terutama yang terkait dengan implementasi di lapangan. Mengingat terutama kalau KL Kementerian dan Lembaga yang merupakan salah satu stakeholder penting di dalam pelaksanaan Perpres itu, dan belum ada anggarannya kira-kira. Karena baru nanti tahun 2022 kurang lebih dapat anggaran dan sebagainya. Jadi dari segi itu saya kira masih belum konkret, tapi saya kira intinya kan begini, dengan adanya Perpres itu kita mempunyai pijakan untuk menyusun katakanlah rencana kerja sampai tahun 2024. Kemudian siapa yang akan melakukan apa dan seterusnya, kalau kita lihat di lampiran Perpres itu juga sudah menjadi kelihatan jelas, kira-kira begitu ya. Termasuk beberapa hal yang sekarang sering menjadi kontroversi, misalnya adalah bagaimana pelibatan masyarakat dalam konteks itu. Ini itu kan yang paling penting. Banyak yang protes karena jangan-jangan ada ini, ada itu dan seterusnya. Karena kalau kita lihat lampirannya, mestinya kecemasan itu tidak perlu terjadi. Tapi sekali lagi intinya adalah bahwa Perpres itu penting. Perpres itu adalah rencana aksi nasional sampai tahun 2024, dan dengan adanya Perpres itu nanti para stakeholders itu bisa akan bekerja dengan lebih terarah, terarah, terpadu, terencana, kira-kira semangatnya kan kurang lebih seperti itu. Sebelumnya kan sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Itu kira-kira perbedaannya seperti apa, Pak? Karena ini kan Perpres ya. Perpres itu rencana aksi saja. Yang Perpres ini adalah Perpres tentang rencana aksi nasional. Jadi memang merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme tahun 2018, tapi memang harus dilihat sebagai suatu kesatuan. Misalnya kalau di dalam undang-undang itu kan dipastikan beberapa hal, yaitu kita memastikan dulu, satu, caranya adalah pencegahan, kira-kira gitu. Baru kalau tidak bisa dicegah, kira-kira kemudian adalah penanggulangan. Penanggulangan bisa dipastikan kalau menurut undang-undang yang tindak pidana terorisme tadi akan melalui proses hukum. Nah, pencegahan di undang-undang itu ada 3. Satu adalah kesiapsiagaan nasional, 2 adalah kontraradikalisasi, 3 adalah deradikalisasi.
masing-masing dijelaskan apa yang dimaksud sebagai kesiapsiagaan nasional itu dan sebagainya. Nah, kriteria yang ada masing-masing itu tentang kesiapsiagaan nasional terdiri dari ABCD misalnya ya. Kemudian deradikalisasi terdiri EFGH misalnya ya. Kemudian kontraradikalisasi terdiri dari yang lain lagi. Ini yang kemudian akan dilaksanakan melalui rencana aksi nasional itu. Misalnya bagaimana kementerian tertentu harus melaksanakan deradikalisasi. Kementerian yang lain lagi harus melaksanakan apa dan seterusnya. Karena kan kementerian itu mempunyai tugas pokok yang tidak sama. Betul kan? Betul. Kemampuannya juga tidak sama. Kapasitasnya juga berbeda kan begitu. Nah, dengan adanya rencana aksi ini kemudian diharapkan tidak terjadi duplikasi satu. Kemudian yang kedua akan menimbulkan synergetic effect, kira-kira menjadi semakin lebih efektif. Dan ketiga tentunya adalah efisiensi anggaran. Jadi rencana aksi tidak mungkin bisa disusun tanpa ada undang-undang. Tapi undang-undang saja juga belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik kalau kita tidak punya rencana aksi yang ada di dalam Perpres. Nah, tentu kita bisa berdiskusi banyak lah ya. Karena misalnya kalau di dalam undang-undang itu kan sebenarnya ada sekitar 4 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden ya. Peraturan presiden itu sebenarnya 1 yang tentang pembentukan BNPT, 2 yang tentang keterlibatan TNI dalam itu ya, untuk melaksanakan itu. Nah, Perpres yang ini sebenarnya tidak mendapatkan landasan legal dari dari Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme tahun 2018, tapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak, maka kemudian pemerintah tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, termasuk ketika pemerintah mestinya katakanlah memberikan fasilitasi, memberikan regulasi, memberikan capacity building dan seterusnya kepada yang tadi kita risaukan, kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Iya kan? Jadi ini gimana nih ngaturnya kan gitu kan. Tentu tidak bisa semua masyarakat kan ya. Pasti ada. Maaf, saya potong dulu nih mumpung saya ingat terkait dengan masyarakat. Itu dalam Perpres 7 tahun 2021 ini kan di situ diperbolehkan untuk masyarakat dapat menyampaikan aduan terkait kecurigaan terhadap kelompok masyarakat lain yang diduga terlibat ekstremisme atau mengarah pada terorisme gitu. Jadi kan misalnya ada kelompok A curiga kelompok A dan kelompok B itu mereka suatu organisasi baru, kemudian mereka bersaing, kemudian si A ini melaporkan yang B karena sudah ada dasar peraturan ini, misalkan karena atas dasar ketidaksukaan saja, jadi bilang ini ada indikasi terorisme kayak gitu. Jadi kan hal-hal seperti ini seperti efek negatifnya kan. Jadi bagaimana makanya kita harus hati-hati banget ya dalam hal itu. Satu yang terkait dengan bahwa masyarakat boleh mengadukan, menyampaikan. Kan cuma hanya menyampaikan kan. Yang tidak boleh adalah kalau masyarakat kemudian mengambil tindakan hukum sendiri, kan itu tidak boleh. Kalau cuma mengadukan ya bisa saja, toh kemudian nanti akan ada proses lagi, apakah aduan itu kan kemudian berdasarkan pada katakanlah kriteria apa betul sih Kusmanto misalnya dan sebagainya. Itu nanti pekerjaan lain, masyarakat bisa diminta pendapatnya tapi tidak bisa menentukan bahwa seseorang itu terlibat sebagai betul-betul terlibat sebagai terindikasi terorisme dan seterusnya. Maka kemudian menjadi penting pemerintah dalam hal ini BNPT itu harus menentukan kriteria apa sih yang disebut sebagai radikal, apa sih yang dimaksud sebagai proses radikalisasi, apa sih yang dimaksud sebagai violent extremism atau ekstremisme bersifat kekerasan, apa sih yang disebut sebagai teroris misalnya. Ini kan merupakan tahapan-tahapan dan seterusnya kan. Ini harus ada kriterianya, harus ada tolok ukurnya gitu ya. Nah itu yang nanti seharusnya dikeluarkan oleh BNPT. Ini yang kita belum, kalau enggak bisa. Sebab dengan adanya rincian itu kemudian nanti kita atau pemerintah itu harus meningkatkan literasi dulu ke masyarakat. Ini loh yang dimaksud sebagai radikal, yang menuju ke arah tindak kekerasan terkait dengan terorisme. Ada 10 misalnya.
Jadi kalau nggak masuk dalam kategori memenuhi kategori 10 itu ya jangan diadukan dong. Nah, kira-kira begitu. Betul. Tapi intinya harus ada itu dulu. Jadi pemerintah harus memfasilitasi, membina masyarakat yang tadi kelompok masyarakat itu sehingga masyarakat tahu. Begitu juga dengan pemerintahnya, katakanlah otoritas yang berwenang, entah namanya polisi atau siapa, polsek atau dan sebagainya, nanti lalu dicocokin seperti tadi saya sebut, Kusnanto diadukan, tapi ternyata setelah dicek itu tidak memenuhi kriteria yang tadi diturun dari itu. Saya kira itu bisa dihindari lah kalau ada kriteria yang jelas, karena kalau tidak ada kriteria menjadi sulit. Ya. Ada indikator untuk penilaiannya. Ya, itu harus ada. Tentu kita harus nyari sendiri itu karena setiap negara beda. Katakanlah proses radikalisasi saja. Istilah radikal kan juga kontroversial di sini karena sebenarnya istilah radikal itu aslinya itu netral. Gitu ya. Tahun 1797 bahkan yang dimaksud sebagai radikal itu juga adalah orang-orang yang sangat liberal. Ingin ikut berpartisipasi dalam politik tanpa ada kriteria-kriteria pembatas. Abad ke-18 Revolusi Perancis istilah radikal beda lagi. Abad 19, abad 20 setelah muncul gejala-gejala seperti sekarang katakanlah terorisme itu beda lagi. Tapi intinya kan tetap harus ada beberapa hal yang pokok. Satu adalah misalnya yang dengan tegas-tegas menyatakan ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Dua adalah yang mengorganisasi diri dan menyatakan akan melakukan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan itu misalnya. Tiga adalah jadi ada ukuran-ukurannya yang semuanya terkait dengan mengancam katakanlah NKRI, kemudian ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 atau katakanlah 4 pilar kebangsaan dan seterusnya dan seterusnya itu. Jadi istilah itu yang terkait dengan katakanlah radikalisasinya. Nah, kemudian terkait dengan violent extremism-nya, kekerasan ekstrimnya, itu juga ada kategorinya karena kekerasan itu ada yang nggak ekstrim kira-kira gitu ya. Tapi ada yang ekstrim. Ekstrim itu termasuk diantaranya adalah kalau kekerasan dipakai dan sifatnya destruktif atau merusak kepada bangunan-bangunan strategis, critical infrastructure penting seperti misalnya air minum lah, kemudian sarana telekomunikasi, pabrik misalnya gitu ya, kemudian rumah sakit katakanlah seperti itu, kemudian yang atau keselamatan publik dan seterusnya. Jadi harus ada kejelasan. Nah, ini nanti yang harapan saya BNPT akan harusnya mengeluarkan itu, nggak mungkin tidak, itu pasti. Mungkin nggak tahu berapa lama lagi itu diperlukan, tapi itu pasti harus disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau nggak semua orang bisa dianggap itu oleh pesaingnya dong kan susah, menimbulkan konflik sendiri malah dan Pak. Pemerintah atau stakeholder belum tentu bisa, kalau nggak ada kriteria juga nggak jelas apa yang mau dilakukan. Kalau nggak ada kriteria, capacity building juga nggak bisa pemerintah bahkan. Jadi mau dipakai untuk apa duitnya misalnya gitu ya, misalnya apakah untuk pendidikan biar aparat di situ menjadi semakin mahir, atau untuk membeli alat. Kalau tidak ada kriterianya kan susah. Jadi kriteria itu tetap harus penting. Oh ya, saya lupa menyebut tadi misalnya yang kekerasan ekstrim itu apabila kekerasan digunakan tanpa pandang bulu, istilahnya indiscriminate. Ya, kalau teroris kan umumnya hampir semua indiscriminate, misalnya meledakkan mall yang korbannya kan orang bukan lain musuh juga, teroris itu kan, itu orang biasa lah, itu yang tidak berdosa segala macam, yang musuh dia sendiri barangkali tidak terkena, jadi belum tentu. Ini kemudian menjadi ekstrim, kira-kira begitu. Nah, tentu ada. Sebenarnya semua kekerasan itu tidak boleh nggak boleh. Dalam demokrasi tidak boleh. Nah, ini pemerintah sudah bagus menurut saya, cukup hati-hati dengan memberi kategori tentang ekstrim, kira-kira begitu. Ya, pertanyaannya memang tadi yang kekerasan ekstrim itu seperti apa nih yang harus ada harus ada rinciannya, kategorisasinya dan seterusnya. Soal lain, apakah kemudian kategorisasi itu berubah? Itu bisa saja karena toh itu mestinya kan ada katakanlah setiap katakanlah bulan Agustus misalnya itu diumumkan oleh pemerintah ini nanti barangkali 3 tahun atau 4 tahun lagi berbeda itu tidak apa-apa, tapi minimal ada semacam rujukan yang bisa
dipakai bersama lah, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat maupun khalayak juga tahu. Sebab kan kita tidak tahu saya ini radikal apa enggak sih, karena kriterianya tidak jelas. Apakah apa yang saya lakukan itu merupakan kekerasan ekstrim atau enggak, misalnya gitu. Jadi literasi masyarakat nanti juga perlu untuk itu gitu ya, supaya tahu kan banyak lah orang yang tidak tahu itu sebenarnya. Betul. Tapi itu kemudian malah jadi bisa mengekang kebebasan orang nggak sih Pak? Kan kemudian orang pasti berpikir kebanyakan peraturan nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti dikit-dikit terindikasi seperti ini, terindikasi seperti itu. Apakah ini akan membuat kalau jelas enggak dong. Kalau jelas misalnya daftarnya 10 yang tidak boleh, katakanlah, berarti kan jelas. Bukan mengekang karena bisa melakukan yang tidak ada dalam daftar itu. Tapi demokrasi memang begitulah. Demokrasi itu kan tidak mungkin bebas itu penuh, itu tidak ada. Jangankan yang terkait dengan katakanlah ekstremisme berbasis kekerasan, bahkan dalam demokrasi normal yang damai-damai saja ada batasan. Kapan sih seseorang boleh mempunyai hak pilih? Setelah berusia 17 tahun kan? Atau sudah menikah, kira-kira begitu. Berarti yang umur di bawah itu kan tidak boleh. Ini kan pembatasan juga, kurang lebih begitu. Lalu kemudian lockdown misalnya, lockdown itu kan pembatasan juga, tapi kan banyak orang minta di lockdown itu kemarin itu. Jadi artinya pembatasan itu tidak harus ditafsirkan sebagai belenggu terhadap kebebasan terhadap demokrasi, asal ada kriterianya. Yang tidak boleh dibatasi dalam demokrasi itu adalah apa yang disebut sebagai non-dirigible right. Jadi hak yang harus dimiliki oleh seseorang dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi perang. Misalnya adalah hak untuk hidup, artinya kalau dibunuh itu memang nggak boleh. Segala sesuatu yang menyangkut HAM mungkin ya, Pak ya. Nah, tapi HAM itu kan juga luas ya. Non-dirigible right itu termasuk HAM, HAM generasi 1 lah. Tapi hak asasi manusia itu juga beberapa generasi 2 itu masuk dalam International Covenant on Social and Political Right, kemudian yang ketiga itu adalah Social and Economic Right, kemudian ada Collective Right. Jadi tidak bisa semuanya. Yang sama sekali tidak bisa diganggu itu adalah non-dirigible. Yang itu tadi, yang ada 4 ya. 2 diantaranya adalah hak hidup sama hak untuk tidak disiksa. Ini nggak bisa diganggu. Tapi kalau cuma hak untuk hak untuk tidak menyatakan pendapat, itu bisa dibatasi. Ada beberapa aturan yang jarang diketahui publik dan jarang kita bicarakan, misalnya yang terkait dengan Siracusa Principle tahun 1984, lalu ada Johannesburg Principle tahun 1996. Johannesburg Principle itu yang mengatur tentang bagaimana hal-hal terkait dengan kepentingan keamanan nasional itu bisa menjadikan beberapa hak tentang mendapatkan informasi dan hak menyatakan pendapat itu dibatasi. Kalau Siracusa Principle tahun 1984 itu terkait dengan pembatasannya itu apa saja, misalnya yang terkait dengan public order. Jadi seseorang menyatakan pendapat tapi mengganggu public order, mengganggu KUHP, menurut KUHP itu tidak boleh. 2 adalah yang terkait dengan dikhawatirkan menimbulkan konsekuensi buruk pada hubungan sosial, misalnya seperti propaganda, lalu kemudian mungkin ujaran kebencian, segala macam. Ya, itu juga ada efeknya, itu juga tidak boleh lah, kurang lebih itu. Atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, misalnya gitu ya, itu juga tidak boleh. Jadi kebebasan itu bukan tak terbatas. Nah, negara wajib sebenarnya untuk mengeluarkan kerangka pembatasan itu. Nah, tentu saja pembatasan itu kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang restriktif. Maka kemudian harus ada, pemerintahnya juga harus memastikan tentang semacam compensatory approach lah, gitu ya. Kalau Anda tak batasi, otomatis kalau saya salah membatasi, saya boleh dimarahin, misalnya gitu. Jadi ada compensatory. Misalnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme tahun 2018, itu kan ada rehabilitasi, ada restitusi, ada ganti rugi, ada kompensasi, dan seterusnya itu harus ada. Tapi soal pembatasan,
Saya kira saya tidak terlalu risau kalau bisa dilaksanakan dengan baik dan kemudian disosialisasikan ke lingkungan masyarakat serta kemudian aparat melakukan dengan baik dan benar, karena ini kan juga ada aturannya. Misalnya ada istilah bahwa aparat atau petugas pemerintah itu bisa melakukan pembatasan katakanlah ya terhadap sesuatu, termasuk ancaman radikalisme maupun ancaman tindak ekstrim. Kalau satu legal artinya adalah ada ada ketentuan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar. Dua adalah necessity principle, artinya adalah memang itu diperlukan. Kalau tidak seperti itu nanti kemudian akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Itu persyaratan yang kedua. Oleh karena harus ada kriteria tadi kan. Lalu kemudian syarat yang ketiga itu harus dilaksanakan secara proporsional. Jadi tidak boleh menggunakan excessive use of force. Jadi kekerasan yang berlebihan itu tidak boleh. Makanya kriteria itu menjadi penting sebab nanti masing-masing kriteria itu harus terkait dengan cara yang dipakai. Kalau misalnya salah satu bentuk awal dari katakanlah radikalisme itu kan kira-kira saja intoleran ya, ya kira-kira ya, intoleransi. Nah ini harus dijawab juga bagaimana intoleransi itu ditiadakan atau diminimize ya dengan tindakan-tindakan misalnya A, B, C, D segala macam itu. Ini yang nggak boleh yang kalau intoleransi langsung dihukum itu nggak bisa. Tapi kalau intoleransi itu diberitahu, Kusnanto jangan gitu dong, itu nggak toleran, lebih baik kalau itu nggak apa-apa. Jadi ini berdasarkan 3 kategori tadi ya. Jadi 1 ketentuan legal, 2 adalah memang diperlukan, 3 adalah harus proporsionalitas untuk menghindari ekses yang tidak diinginkan. Kalau semua itu ditata dengan rapi, saya kira nggak masalah. Demokrasi dan keamanan nasional itu bisa jalan bareng. Di negara-negara Skandinavia terkenal demokrasinya bagus, tapi restriksi itu juga ada. Restriksi itu tentang macam-macam, termasuk restriksi tentang informasi dan seterusnya itu ada. Nah kita yang harus kita pikirkan itu saya kira ya, karena kita sementara ini seringkali terlalu banyak berdebat ini boleh atau tidak, tapi kita tidak membuat aturan-aturan tertulis misalnya gitu. Sosial media berlebihan nih gimana dan seterusnya. Ya cuma diskusi saja bertahun-tahun, tapi tidak membuat katakanlah apa yang boleh, apa yang tidak, lalu tindakan apa dan seterusnya. Ini saya kira itu yang masih perlu dilakukan dan dengan adanya rencana aksi tadi yang Perpres nomor 7 tahun 2021 itu mudah-mudahan nanti bisa dilakukan lebih baik. Misalnya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Kominfo itu dihadapkan pada sosial media yang atau seseorang yang menggunakan sosial media untuk katakanlah untuk ujar kebencian dan seterusnya. Ini kan aturannya tidak ada. Aturannya cuma ada di kalau nggak salah itu di semacam peraturan menteri dan seterusnya. Itu tidak bisa di sana gitu ya. Sudah cukup itu menjadi panduan bagi aparat pemerintah, tapi belum cukup kalau dilihat dari perspektif masyarakat. Ini kan pemerintah dan masyarakat atau negara dan masyarakat kalau menurut istilah ilmu politik ini kan harus selaras. Harus selaras ya. Kalau beda-beda tidak bisa gitu ya. Baik Pak, ini tadi kan tentang mungkin dampak negatifnya. Kalau secara positifnya sendiri kan peraturan Presiden 7 tahun 2021 itu secara otomatis mempersempit ruang gerak gerakan kelompok ekstremis dan radikal. Seperti misalnya kemarin FPI sudah dibubarkan namun berkeinginan membuat organisasi yang baru lagi dengan nama yang sama dan sejenis begitu. Itu kan peraturan sejenis ini itu sangat efektif untuk menindaklanjuti hal-hal yang seperti organisasi yang sudah dibubarkan tapi kembali muncul lagi gitu Pak. Itu agak susah ya kalau tidak ada kriteria yang jelas. Tetap ada harus kriteria yang jelas. Nah misalnya kalau di Undang-Undang Ormas yang baru, katakanlah begitu, kan ada beberapa kriteria itu ya, tentang organisasi yang tidak diperbolehkan. Ada yang katakanlah merupakan atau menentang ideologi Pancasila lah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan tinggal checklist saja. Nanti jadi ada organisasi boleh saja mungkin kalau
membentuk ya. Dari Kusnanto sama Cina boleh. Persoalannya adalah apakah kemudian organisasi itu bisa diterima pendaftarannya di Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan kemudian di Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak bisa mendapatkan bukan izin ya istilahnya, itu tidak terdaftar, otomatis bisa bisa ditindak dalam tanda petik dengan cara lain karena kemudian melakukan tindakan-tindakan yang ilegal dan kan menjadi organisasi tidak yang terdaftar itu. Ilegal. Jadi kita bisa dibentuk lagi katakanlah, tapi tetap bisa diatasi karena tidak didapatkan izin, tidak memperoleh izin. Kalau nggak daftar kan susah mendapatkan izin dari kepolisian, ya kan mau mengadakan pawai tidak bisa. Kalau tidak bisa otomatis bisa ditindak melalui ketentuan-ketentuan kepolisian itu karena melanggar public order. Misalnya itu yang dari satu satu sisi. Yang kedua tentu adalah kan ada ya kalau di dalam penanggulangan tindak pidana terorisme itu untuk organisasi-organisasi yang terdaftar itu bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk melakukan ABCD, termasuk diantaranya adalah untuk capacity building dan sebagainya. Yang ketiga adalah bukan dibingkai dengan tindakan-tindakan yang tidak boleh, yang kan di aturan-aturan hukum seperti KUHP kan ada beberapa tindakan yang tidak boleh itu, yang ada ancaman hukuman. Sebenarnya pada prinsipnya adalah yang satu mengancam keamanan nasional, dua mengancam public order, tiga mengancam public safety, empat mengancam public health, misalnya gitu, lima, tapi itu ada pasal-pasalnya. Jadi kemudian tindakannya yang akan terkena sanksi. Jadi organisasinya bisa saja terdaftar, apalagi kalau tidak terdaftar, diterima pendaftarannya, tapi kemudian tindakan-tindakannya itu tetap saja harus berada di dalam bingkai itu. Kalau itu bisa dilakukan sih sebenarnya tidak masalah. Jadi kan tidak mungkin juga untuk menolak pembentukan organisasi. Yang penting kalau memang viable, memang tidak memenuhi kriteria ABCD dan seterusnya, baru diberi nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran tetap, kalaupun terdaftar itu tetap ada rambu yang lain, yaitu tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak, kira-kira itu. Jadi menurut saya sih, saya tidak terlalu risau kalau, cuma memang persoalannya itu tadi, harus ada rambu, kan kira-kira begitu, harus kemudian rambunya itu disosialisasikan kepada masyarakat, dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum, harus dilakukan berdasarkan necessities, keperluan, dan harus dilakukan dengan cara yang proporsional. Nah ini yang kemudian menjadi penting, bukan hanya di level masyarakat, tapi pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Kira-kira begitu. Baik, pemirsa, terakhir nih, ini terakhir mungkin pesan singkat saja untuk masyarakat dan pemirsa di rumah, bagaimana peran aktif mereka dalam pengimplementasian Perpres 7 tahun 2021, partisipasi apa yang bisa mereka lakukan, Pak? Iya, saya kira kita harus bersyukur ya punya negara seperti Republik Indonesia ini yang diperjuangkan oleh para founding fathers kita, yang kemudian menjadi kemerdekaan pada tahun 2045 dan seterusnya. Itu adalah suatu rahmat yang harus kita syukuri bersama itu kita ya, dan semua. Dan oleh karena itu kita harus merawat dengan baik betul persatuan nasional, kebangsaan, toleransi antar sesama dan sebagainya itu yang harus kita rawat. Tentu kita tahu persis bahwa apa yang kita capai sekarang bersama-sama belum memenuhi katakanlah tujuan akhir, karena kalau kita lihat pada tujuan akhir terbentuknya bangsa Indonesia seperti yang ada di Konstitusi 45 di Mukadimah, itu kan mencerdaskan segenap bangsa, kemakmuran bersama, itu jauh lah, masih jauh, tapi kita berada dalam track yang benar. Kalau kita perhatikan apa yang kita punya tahun 45, kurang lebih tahun 65, tahun 80-an, tahun 2005 dan tahun 2020, ada sesuatu yang perlu kita syukuri, yang perlu kita kita rawat, dan masyarakat memainkan peranan penting untuk itu, karena tanpa partisipasi dan keikutsertaan masyarakat tidak mungkin pemerintah itu bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik.
melaksanakan mungkin bisa, tapi dengan baik itu belum tentu, ya kan? Nah itu karenanya kemudian masyarakat juga perlu memberikan kontribusi yang baik dalam upaya itu. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya terkait dengan tindakan radikal atau bahkan tindakan-tindakan violent extremism, tindakan kekerasan, tindakan ekstrim berbasis kekerasan, itu yang rugi sebenarnya masyarakat. Ya kan, kalau negara itu agak kuat, katakanlah kantor polisi ada penjaganya, kan kurang lebih gitu, Kodam juga ada penjaganya, tapi mall itu penjaganya kurang. Jadi artinya adalah kalau ada tindak kekerasan yang ekstrim, itu yang rugi masyarakat. Tentu pemerintah juga rugi, tapi masyarakat yang akan terkena dampak lebih besar. Oleh karena itu saya kira masyarakat harus merawat itu dengan baik, untuk kepentingan kita bersama. Baik pemirsa, pengimplementasian Perpres 7 tahun 2021 harus kita dukung. Peran aktif masyarakat harus turut serta. Dan juga terlalu dini jika sekarang kita harus menilai apakah efektif atau tidak peraturan itu ada. Dan menggunakan peraturan tersebut untuk menyakiti sesama, untuk membatasi kebebasan dan lainnya juga tidak dibenarkan. Sekian dari saya Gina Wardani dan juga Bapak Kusnanto Anggoro saya. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih.